Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Damai sejahtera dan bahagia tanpa batas bagi kita semua anak bangsa Indonesia. Yang saya hormati, saya kasihi, dan saya banggakan Bapak, Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh intelektual, saudara-saudara, para handai tolan, serta rekan-rekan seperjuangan, sebangsa dan setanah air. Terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah daerah pemilihan Sumatera Utara II, mulai dari Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Gunung Sitoli, serta saudara-saudaraku yang berada di daerah Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan Labuan Batu Indo. Horas, menjuah-juah, jahobu, merdeka. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang karena tak dikenal. Oleh karenanya, melalui video rekaman ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri pribadi sebagai langkah awal dalam proses berkomunikasi, berinteraksi, dan menjalin persahabatan di antara sesama kita. Saya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Junias Marpel Lumban Tobing, mantan Kepala Pusat Pengkajian Strategi Tentara Nasional Indonesia periode 2008 sampai dengan 2012. Pada tahun 2019 ini, hati dan pikiran saya terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia. Rekan-rekan seperjuangan sebangsa dan setanah air, ada 5 alasan mengapa saya ingin menjadi anggota DPR RI. Alasan yang pertama, adanya visi yang ingin diwujudkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan perubahan Indonesia yang lebih maju di masa mendatang. There is no vision, the people perish. Di mana tidak ada visi, maka rakyat binasa. Seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa dan negara Indonesia telah memiliki visi yang tercantum di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, dalam berkampanye, selain memperkenalkan identitas dan integritas diri pribadi, juga menyampaikan visi, misi, dan program kepada seluruh masyarakat. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, visi pribadi yang saya yakini dan saya impikan adalah menjadi
anggota parlemen DPR RI dari Partai Perindo yang senantiasa siap sedia berpartisipasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai the way of life bangsa Indonesia dan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai grand design perintah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Visi ini juga lahir karena keprihatinan dari beberapa pakar dan masyarakat terhadap perkembangan situasi dan kondisi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Beberapa pendapat para pakar tentang realita kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain. Yang pertama, pendapat Profesor Dr. Almarhum Sri Sumantri SH yang berpendapat bahwa masih banyak para penyelenggara negara dan para penyelenggara pemerintahan yang belum memahami makna dan substansi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu grand design perintah yang harus dijabarkan dan diwujud nyatakan, sehingga setiap kebijakan nasional yang kita katakan GBHN atau strategi nasional dan program pembangunan nasional yang terkait dengan kepentingan nasional harus bertumpu kepada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Artinya, para penyelenggara pemerintahan, baik yang berada di lembaga pemerintah maupun di lembaga pemerintah non-departemen, serta warga negara yang berkewarganegaraan Republik Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, dan kita sendiri sebagai warga negara harus menjadikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi grand design perintah yang harus dijabarkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu menjadi catatan kita bahwa kita setiap warga negara juga termasuk penyelenggara negara. Pendapat kedua datangnya dari Profesor Dr. Salim Said yang pada satu kesempatan beliau pernah menyatakan bahwa kita mengatur negeri ini secara amatiran. Tapi sayangnya beliau tidak menyampaikan solusi bagaimana mengatur negeri ini secara profesional. Pendapat ketiga datangnya dari ahli hukum tata negara Profesor Dr. Refli Harun yang menyatakan kapan pemerintahan negara menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Beliau menyatakan hanya 5 tahun pemerintahan Orde Baru, selanjutnya kembali ke demokrasi otoriter. Survei membuktikan dan kita dapat menyaksikan bersama bahwa masih banyak anggota DPR, kepala daerah seperti gubernur, bupati, serta wakilnya yang tertangkap tangan karena perilaku korupsi. Dan korupsi secara nyata semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Bahkan mereka berkooperasi seperti zombie. Dan masih banyak politikus hanya memikirkan the next election. Kapan pemilihan dilaksanakan? Dan mereka hanya cenderung menginvestasi kekuasaan dan kekayaan, bukan menginvestasi pengabdian untuk menjabarkan dan melaksanakan kelima tugas yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Selain itu, masih banyak politikus
yang karismatik tapi tak berkarakter. Mereka hanya menghendaki popularitas diri pribadinya masing-masing, walaupun harus melanggar hal-hal yang berprinsip di dalam berbangsa dan bernegara. Yang penting bagi mereka harus populer. Walaupun mereka mempunyai visi dan misi, tapi tidak ada aksi nyata yang signifikan bagi kepentingan nasional. Yang penting bagi mereka adalah kepentingan kelompok yang harus diutamakan. Yang keempat, perkembangan situasi kondisi yang menjadi kekhawatiran masyarakat, yaitu terjadinya konflik sesama anak bangsa, konflik among the people, sebagai akibat residu paradigma perpolitikan nasional yang belum terselesaikan sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Di antaranya yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan terlahir dari satu bangsa, tetapi merupakan konsensus yang disepakati semua anak suku bangsa, ras dan golongan yang ada di wilayah negara jajahan Belanda, yang sepakat menyatakan bahwa kita Indonesia. Selain itu, kita juga dapat menyaksikan bahwa masih ada anak bangsa ini yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Masih ada anak bangsa yang ingin membentuk negara federasi, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan masih ada wilayah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, kekhawatiran masyarakat terhadap perkembangan situasi dan kondisi perpolitikan nasional sejak reformasi, yang semakin hari semakin tidak karuan karena terjadinya konflik di antara sesama anak bangsa sebagai akibat konflik paradigma. Konflik paradigma Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi yang menimbulkan konflik sesama anak bangsa. Di awal reformasi, konflik hanya terjadi di antara paradigma lama dengan paradigma baru. Tapi di dalam perjalanannya terjadi konflik mulai antara paradigma dengan dogma, ajaran yang tertuang di konstitusi, konflik dengan ajaran kitab suci. Lebih diperparah lagi akhir-akhir ini, sudah terjadi konflik antara dogma dengan dogma. Kitab suci yang berbeda diadu-adu. Lebih parah lagi, kita bisa lihat bagaimana adanya keinginan memaksakan paradigma mereka yang tidak menyukai paradigma nasional. Hal ini jika tidak dicarikan solusi pemecahannya yang komprehensif, integral, dan holistik berdasarkan satu patokan, satu kompas, yaitu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber hukum tertinggi yang harus dijadikan panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rekan-rekan seperjuangan, sebangsa dan setanah air, vision without action, just a dream. Visi tanpa aksi nyata
hanya impian belaka. Dan aksi nyata without vision, just a rutinitas agenda. Aksi tanpa visi hanya merupakan kegiatan rutinitas belaka. Tapi dengan visi dan aksi, kita dapat merubah dunia. Saya berharap dengan visi yang didukung oleh kedaulatan rakyat, kita mampu merubah Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih berdaulat, lebih bersatu, adil dan makmur. Seperti kita ketahui bersama, di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan ada 5 tugas konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan negara, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Kelima tugas ini harus dijabarkan oleh pemerintah, oleh para penyelenggara negara untuk menjadi kepentingan nasional, kepentingan keamanan nasional, kepentingan kesejahteraan nasional, dan kepentingan hubungan internasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya perlu dijabarkan dan dirumuskan melalui kebijakan nasional, strategi nasional, dan program pembangunan nasional. Karena kepentingan nasional adalah kepentingan di atas segala-galanya, bukan kepentingan kelompok. Tugas ketiga adalah melaksanakan tugas-tugas dan fungsi sebagai anggota DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas keempat, menjunjung tinggi nama baik Partai Perindo sesuai dengan visi dan misinya sebagai partai politik. Sedangkan tugas yang kelima adalah memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan berdasarkan rancangan program pembangunan daerah yang telah disusun oleh pemerintahan daerah masing-masing. Rekan-rekan seperjuangan sebangsa dan setanah air yang berbahagia, sebagai alasan ketiga mengapa saya ingin menjadi anggota DPR adalah sudah terlalu banyak investasi di dalam pikiran saya ini yang saya peroleh dari pengabdian dan penugasan serta pengalaman selama saya mengabdi di Tentara Nasional Indonesia, yang harus saya lanjutkan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, bukan untuk investasi kekuasaan, bukan untuk investasi kekayaan, tetapi melanjutkan investasi pengabdian yang mungkin bisa saya berikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Investasi yang saya miliki bukanlah karena keangkuhan atau kesombongan yang akan saya pamerkan, tetapi investasi ini adalah lambang penderitaan yang saya tekuni, yang saya alami selama saya mengabdi di Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, dan Tentara Nasional Indonesia pada umumnya. Di antaranya investasi pendidikan yang saya peroleh sejak mulai sekolah dasar
masuk ke universitas, sampai Lemhanas. Yang kedua, investasi penugasan. Mulai saya berdinas aktif sebagai perwira di satuan yang terkecil sampai satuan tertinggi, yaitu Mabes TNI. Pengalaman tugas saya di luar negeri dan berbagai pengalaman sebagai kepala satu institusi di Mabes TNI, sebagai komandan lapangan mulai Danton sampai komandan resimen, sebagai guru di tingkat kecabangan, sesko angkatan dan sesko gabungan, dan pengalaman saya sebagai narasumber, sebagai pembicara maupun sebagai penanggap di berbagai seminar, baik itu nasional maupun internasional, termasuk beberapa poskus grup diskusi. Berdasarkan pengalaman ini, saya merasa saya sudah siap untuk menjadi anggota DPR RI. Daftar investasi, pendidikan, pengalaman, penugasan, dan pengabdian dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Itulah pedomanmu, bentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengunkan gemah, nyatakan persatuan oleh Perindo. Sebagai alasan keempat mengapa saya ingin menjadi anggota DPR adalah ingin senantiasa berpartisipasi, membantu pemerintahan yang berkuasa, pemerintahan amanat rakyat yang telah terpilih dalam rangka merumuskan kebijakan nasional, strategi nasional, dan kepentingan nasional termasuk kepentingan daerah ke dalam program pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Alasan terakhir, yaitu alasan kelima, adalah senantiasa siap sedia berpartisipasi untuk menjadi mentor bagi generasi muda, calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Karena mentoring merupakan the great act of leadership, tindakan yang paling luar biasa adalah bagaimana kita bisa mementoring anak-anak atau generasi muda calon pemimpin di masa mendatang. Karena mereka membutuhkan mentor, memerlukan mentor untuk mewariskan kepemimpinan nasional yang memiliki paradigma nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka membutuhkan warisan kepemimpinan nasional agar mereka mempunyai semangat nasional, national spirit, semangat juang nasional, national win, dan terakhir mereka kita harapkan mempunyai national deed yang namanya daya laksana nasional. Inilah secara keseluruhan alasan mengapa saya ingin menjadi anggota DPR RI. Rekan-rekan seperjuangan sebangsa dan setanah air. Selanjutnya ada 5 prioritas tugas-tugas yang harus saya kerjakan jika saya terpilih sebagai anggota DPR RI untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan, yaitu 1. Menginisiasi kembali rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, karena satu-satunya negara di kawasan atau regional ASEAN yang tidak memiliki Dewan Keamanan Nasional dan Undang-Undang Keamanan Nasional. Sebagai akibatnya, tidak ada yang bertanggung jawab untuk merumuskan strategi nasional. Hampir 20 tahun, para pemikir
telah merumuskan rancangan undang-undang keamanan nasional sampai hari ini belum terwujud. Hal ini dikarenakan karena pemahaman yang tidak sama bahwa keamanan nasional merupakan satu kebutuhan kritis yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prioritas kedua adalah merumuskan konsep strategi keamanan nasional yang juga sering disebut strategi nasional, strategi raya. Dan yang ketiga adalah menjabarkan kepentingan nasional berdasarkan strategi nasional yang sudah disusun. Tugas yang ketiga adalah menjabarkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah sebagai bagian daripada strategi nasional. Sedangkan tugas yang keempat adalah menginisiasi kembali pembentukan komando gabungan atau komando gabungan wilayah pertahanan yang dulu pernah dibubarkan dalam rangka menghadapi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun yang dari dalam. Sedangkan tugas yang kelima adalah tugas-tugas yang terkait dengan kepentingan kesejahteraan nasional dan kepentingan hubungan internasional. Rekan-rekan seperjuangan sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan. Demikianlah kesiapan saya untuk melaksanakan perintah kedaulatan rakyat dalam rangka melanjutkan pengabdian, dalam rangka menginvestasi pengabdian, bukan menginvestasi kekuasaan dan kekayaan. Oleh karenanya, saya mohon doa restu dan dukungan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, para handai tolan, serta rekan-rekan seperjuangan sebangsa dan setanah air yang berada di daerah pemilihan Sumatera Utara II untuk dengan ikhlas dan rela mencoblos calon anggota legislatif DPR RI nomor urut 5 dari Partai Perindo. Cara mencoblosnya agar tidak salah pilih, saya berharap bisa melihat pada tayangan berikut ini. Akan pandangan ke depan, raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Dengan memilih saya berarti saya mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas baik yang datangnya dari aspirasi masyarakat maupun untuk menjawab, mencari solusi kekhawatiran beberapa pakar dan masyarakat Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara di masa mendatang. Yang kedua, berarti bahwa saudara-saudara yang memilih saya berarti bersama-sama melaksanakan tugas untuk menjaga keutuhan dan tetap negaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta utuhnya jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui rekaman video ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa restu dan dukungannya yang telah memilih saya sebagai wakil di DPR RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional.
Akhirul kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebijakan. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi pada tayangan kampanye berikutnya. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Dan kemiskinan cita-cita, rintangan tak menggentarkan